kelompok 4, aku Arsyifa. Aku Sabrina. Aku Reva. Aku Alif. Kita akan berkunjung ke Museum Kebangkitan Nasional yang ada di Jakarta Pusat. Yuk ikuti keseruan kita di museum. Let's go! A few moments later. Hai guys, kita kelompok 4 sudah ada di perjalanan menuju museum yang sudah disepakati bersama, yaitu Museum Kebangkitan Nasional. Kira-kira ada apa aja ya di sana? Oke guys, jadi kita tim cewek-cewek udah ada di mobil satu dan kita juga udah on the way ke museumnya. Nah, sambil kita berangkat, kita juga mau obrolin apa yang harus kita lakukan di museum nanti. Karena kita bisa ngobrol sama anak-anak cowok, kalian pasti penasaran kan mereka lagi ngapain? Oke guys, ini kita tim cowok-cowok udah di mobil 2 dan ini udah menuju ke museumnya. Ikuti kita terus ya. Oke guys, kita sudah sampai di Museum Kebangkitan Nasional. Sekarang kita masuk yuk. Yuk masuk. Kalian tahu nggak sih apa itu Museum Kebangkitan Nasional? Dan kira-kira di dalamnya ada apa aja ya? Museum Kebangkitan Nasional merupakan museum yang terletak di Jakarta Pusat, Indonesia, yang didedikasikan untuk memperingati masa kebangkitan nasional Indonesia, terutama terkait dengan perjuangan kemerdekaan dari penjajahan Belanda. Museum ini berlokasi di gedung bekas Sekolah Kedokteran Stovia, yang dulunya merupakan tempat pendidikan para dokter pribumi pada masa kolonial. Museum ini menyimpan berbagai koleksi yang berkaitan dengan sejarah pergerakan nasional, termasuk artefak
dokumen, dan diorama yang menggambarkan peristiwa-peristiwa penting dalam perjalanan kebangkitan nasional, seperti berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908 yang dianggap sebagai awal dari pergerakan nasional menuju kemerdekaan Indonesia. Museum Kebangkitan Nasional tidak hanya sebagai ruang rekreasi dan edukasi saja, tetapi juga menjadi ruang publik masyarakat untuk beraktivitas dan bertukar ide gagasan serta sebagai wadah menyalurkan kreativitas masyarakat yang tentunya memajukan dan melestarikan kebudayaan Indonesia. Kalian tahu nggak ini di ruangan apa? Ini adalah ruangan pengajar Sofia yang di dalamnya terdapat meja, kursi, replika patung pengajar Sofia beserta lukisannya. Yuk, simak penjelasan kita. Oke guys, sekarang kita udah berada di ruang pengajar Sofia. Pengajar Sofia berjumlah 12 orang yang biasanya dibantu oleh asistennya. Pengajar yang berasal dari lulusan pelajaran Sofia terbaik. Setiap tahun pengajar Sofia mengalami perubahan karena ada yang mendapatkan hak cuti untuk pulang ke Belanda. Pengajar Sofia akan menempati ruang pengajar pada saat menjelang kegiatan pembelajaran, saat istirahat sekolah, dan sesuai kegiatan pembelajaran. Nah, sekarang kita berada di ruang media pembelajaran Sofia. Pembelajaran di Sofia lebih menekankan praktek sehingga dibutuhkan media pembelajaran yang memudahkan simulasi dalam pembelajaran. Ruangan ketiga adalah ruangan pengobatan tradisional yang terdapat beragam alat-alat yang digunakan zaman dahulu, juga foto-foto dukun dan suasana di zaman dahulu. Saatnya simak lagi penjelasan dari kita. Oke guys, jadi sekarang kita ada di ruang pengobatan tradisional. Beragamnya penyakit pada masyarakat tradisional melahirkan beragam profesi dukun sesuai dengan kemampuan dalam menyembuhkan penyakit. Misalnya, dukun bayi, dukun urut, dukun sunat, dan sebagainya. Masyarakat di Nusantara juga mengenal pengobatan tradisional yang bersifat herbal. Ini merupakan dukun di Nusantara. Ada dukun pijat, dukun hitan, dan ini merupakan suasana desa di Jawa. Dan ini juga merupakan suasana pada saat persiapan persalinan bayi. Kalian pasti ingin tahu kan alat-alat apa aja yang zaman dahulu yang digunakan. Di sini ada keris Nyai Brojol, dan di sini ada peralatan magic. Di sana ada keris Kiamong, dan di sini ada peralatan kitan.
Kalian tahu gak sih siapa itu pelopor dokter perempuan Indonesia? Dia adalah Mary Thomas yang dulunya merupakan satu-satunya siswa perempuan di antara 180 siswa laki-laki. Pada 26 April 1922, Stovia menyatakan bahwa Mary Thomas lulus dengan nilai yang memuaskan. Kelulusannya menjadi bahan berita Hindia Belanda karena Mary Thomas menjadi dokter perempuan pertama di tanah air. Wah, keren banget ya, siapa yang cita-citanya jadi dokter? Simak dulu penjelasan kita mengenai ruang lulusan Stovia ya. Adalah ruang lulusan Stovia. Lulusan Stovia memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Hindia Belanda. Kerja keras yang menjelaskan rasa ikhlas menjadi etos kerja yang melekat dalam diri mereka, sehingga praktek pengobatan yang dilakukan tidak menetapkan tarif biaya dan tidak membebankan pasien. Para dokter lulusan Stovia ini bukan hanya berjasa bagi dunia kesehatan saja, tetapi juga sangat berpengaruh pada masa kebangkitan nasional. Ruang asrama Stovia. Pelajar Stovia harus tinggal dalam asrama yang memiliki peraturan sangat ketat. Semua penghuni dituntut untuk hidup disiplin dan tanggung jawab. Aktivitas para pelajar diawasi oleh pengawas asrama dipanggil supers, yang setiap malam keliling asrama untuk memeriksakan kondisi ruangan dan penghuni. Ternyata di Museum Kebangkitan Nasional juga terdapat ruang audiovisual loh. Ruang audiovisual menjadi salah satu sarana penting dalam museum untuk menyampaikan narasi sejarah secara lebih hidup dan mudah dipahami oleh berbagai kalangan pengunjung. Selamat datang di ruangan Budi Utomo. Di sini adalah pengurus-pengurus Budi Utomo. Di sini ada patung R. Sutomo, patung Muhammad Sulaiman, dan patung R. Angka Projosoedirjo. Di sini ada Goeman, ada Gondo Soelarno, di sini ada Muhammad Saleh. Di sini juga ada M. Soelarno, Salahuddin Tohara, dan yang terakhir adalah Eka Di sini adalah Kongres Budi Utomo. Dan di sini ada Ketua Budi Utomo. Dan di sebelahnya lagi ada Budi Utomo, Ibu Perhimpunan. Di sini ada patung Sandiman Wirasojojo, dan di sini ada patung Songodo Jojo Puspito, dan di sini ada patung Soekarno. Sekarang kita berada di ruang kelas Stovia yang terdapat replika patung para siswa yang sedang saling bertunjuk tangan untuk menjawab pertanyaan beserta foto-foto siswa tersebut pada zaman dahulu.
Wajib simak lagi penjelasan dari kita ya. Ini adalah kelas Sofia. Pada 1 Maret 1992, Sekolah Dokter Jawa diganti menjadi Sofia atau Sekolah Pendidikan Dokter Universitas. Kurikulum pendidikan Sofia disamakan dengan kurikulum yang berlaku di Eropa. Oke guys, jadi ini adalah tokoh pendidikan bahasa Indonesia. Yang pertama, Dewi Sartika. Jawa Timur, ini Radio Jawa Barat. Ini adalah patung Raden Ini juga adalah patung Raja Dewantara. Oke guys, karena kita Semarang udah selesai muter-muter museumnya, kita bakal on the way jalan pulang. Let's go. Udah lepas. Guys, jadi kita tim cewek-cewek udah di mobil buat pulang. Jadi tungguin kita di sekolah guys. Oke guys, kita tim cowok-cowok udah di mobil pertama dan kita sekarang ada di perjalanan menuju sekolah.
nasional yang ada di Jakarta Pusat. Yuk, kita ikuti vlog kita. Pesta nasional yang ada di Jakarta Pusat. Yuk, kita ikuti keseruan di museum kita. Aduh. Macam tak betul je budak ni. Dalam pembelajaran, media pembelajaran ditempatkan dalam melahirkan beragam profesi dukun sesuai Kita bikin romantis, bikin paling romantis. Sambil bermain mata, turun ke hati, hatinya jatuh. Kita bikin romantis, yang paling romantis. Sambil gandengan tangan, hati Kalau kayak begini enak nyantai. Jangan macem-macem bang, lu demi Allah mah mama nggak ada lu main-main dong kok bohong. Ini dia nih deh. Itu